Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wiranto Payu di channel Atur Uang. Seperti biasa, setiap hari setelah tutup pasar, saya akan update bagaimana analisa pasar pada hari ini dan bagaimana pergerakan investor asing di bursa kita. Oke, hari ini tanggal 15 Januari ya, 2024 hari Senin. Sebelum kita lihat dulu bagaimana pergerakan asing, kita review dulu bagaimana uh, pergerakan bursa kita sepanjang hari ini. Seperti kita teman tahu, hari ini tuh IHSG itu ditutup kembali melemah ya, sebesar 0,24%, dan kembali dia secara teknikal dia di daerah support channelnya yang biru ini gitu. Kalau misalkan dia besok dia kembali melanjutkan penurunan, maka ada kemungkinan IHSG akan pecah tren yang sudah dimulai dengan tren bullish jangka pendeknya ini. Kalau misalkan IHSG minggu ini kembali turun, maka ada kemungkinan dia akan patah tren dan akan kembali melanjutkan pembalikannya ke arah bearishnya. Namun kalau misalkan besok IHSG bisa pullback, maka dia akan tetap terjaga di channel price-nya ya. Nah, semoga dia pullback ya besok ya gitu. Kemudian untuk hari ini saham karena dia merah, maka saham-saham yang penggerak ya atau kontribusi terbesar kenapa ya merah itu ini adalah 10 saham penggerak atau penyumbang nilai negatif. Itu ada brand yang tertinggi ya, kemudian ada TPIA, ini dua sahamnya adalah satu grup ya, grupnya PP, dan ini adalah penyumbang terbesar, dua besar penyumbang IHSG tahun hari ini. Kemudian juga ada BRPT, BMRI, dan BBRI. Jadi dari lima besar itu, tiga besarnya adalah grup PP gitu ya. Kemudian ada CASA, IC, BRIS, Unilever, dan PBIG. Itu adalah 10 besar penyumbang IHSG kenapa dia turun hari ini gitu. Kemudian untuk transaksinya sendiri hari ini itu 1,3 juta kali transaksi ya, dengan nilai mencapai 10,11 triliun rupiah. Tidak ada perubahan yang signifikan, artinya dia di angka rata-rata ya, 9 sampai 10 triliun. Kemudian untuk investor asing sendiri, seperti biasa, meskipun IHSG turun tapi tetap net buy ya, asing tetap net buy, tapi kecil ya, hanya 82 miliar rupiah. Dibandingkan dengan yang hari Jumat kemarin 1, sekian triliun, hari ini hanya sebesar 82 miliar rupiah. Kecil, tapi tetap asing net buy ya. Kemudian untuk saham-saham yang di mana asing net buy ya pada hari ini Senin tanggal 15 itu adalah BBCA ya, masih didominasi oleh BBCA, BBRI, MN, Adara, dan ISAT. Nah, ini adalah lima besarnya. Nah, kemudian dari lima besar itu hanya ada 4 saham yang sifatnya syariah. Hanya Adaro, ISAT, TPIA, dan INDF. Selebihnya adalah non syariah. Itu. Nah, teman-teman di sini bisa memperhatikan TPIA ya, di mana asing pada hari ini itu punya harga secara average di harga 3.372, sedangkan closing price-nya di 3.230. Artinya kalau kita melihat bagaimana asing pada hari ini di saham TPIA ini, asing dalam kondisi floating loss ya. Demikian pula untuk ya ISAT juga asing floating loss 0,5%, dan Adaro dan INDF cukup tipis ya floating loss-nya untuk asing. Untuk yang net sale-nya sendiri itu juga masih Astra kembali melanjutkan tren ya, asing keluar dari saham ini sudah dalam 1 bulan terakhir ini dia asing keluar terus ya di saham Astra ini gitu. Kemudian juga BMRI, ini saham net sale ya, ada Mika, MDK, MBMA. Itu adalah saham-saham yang lima besar asing net sale. Kemudian sepanjang tahun 2024 ini, total transaksi asing sendiri itu sudah mencapai 8,36 juta lot untuk netnya, dan untuk value-nya sendiri asing sudah dalam posisi net buy sebesar 6,26 triliun rupiah dari tanggal 1 sampai tanggal 15 hari ini. Artinya asing masih terus
mengakumulasi ya di bursa efek kita gitu. Kemudian apa saja saham-saham yang diakumulasi oleh asing sepanjang tahun 2024 ini masih BBCA ya yang memegang, masih 3 bank besar, ada BBCA, BBRI, BBRI, dan juga harga closing price-nya sudah di atas ya. Artinya asing sekarang sudah dalam kondisi floating profit nih di saham-saham ini. Yang merah ini sedang kondisi floating profit. Artinya harga beli mereka sudah di atas harga, sudah di bawah harga closing hari ini gitu. Jadi yang kita perlu waspada itu adalah yang seperti ini nih, yang kayak film, MMN ya, Apik, kemudian ada Arto, karena di sini asing sudah cukup tinggi keuntungannya. Jadi bisa saja ini asing bisa keluar suatu waktu sehingga rawan untuk di take profit. Tapi kalau misalnya untuk saham-saham yang masih tipis sih, seperti Akra, kemudian ada di sini Telkom, BBNI, meskipun dia non syariah, ICBP, ini kita bisa perhatikan. Kalau kita masih mau ikut gitu, artinya harga beli asing itu sepanjang tahun ini masih cukup tidak terlalu tinggi, artinya masih bisa untuk ada gap up gitu. Kemudian untuk saham-saham yang sudah sangat murah gitu ya dari sisi asing gitu adalah TPIA. TPIA itu sendiri di mana harga akumulasi asing di saham ini sepanjang tahun 2024 itu di harga Rp4.473, di mana total asing itu sebesar 108,12 miliar rupiah. Nah, ini sudah ada asing sudah dalam kondisi floating loss 27,7%. Ini menarik ya, tapi nanti tolong di teman-teman kaji lagi gitu, lihat lagi apakah sudah bisa masuk nggak secara teknikal gitu. Kemudian untuk yang net sale juga masih Astra sudah hampir 1 triliun ya, Astra sudah hampir 1 triliun, mendekati. Kemudian MDKA, KLDF, ini adalah 3 top besar ya, yang saham-saham di mana asing selalu keluar di saham-saham ini. Itu demikian ya update saya pada hari ini mengenai pergerakan asing di bursa efek kita, dan semoga info-info yang saya berikan itu bisa menjadi masukan bagi teman-teman semua nih untuk mengatur bagaimana pola atau strategi trading atau investing masing-masing, dan juga tetap perhatikan ya money management masing-masing. Demikian sharing saya pada hari ini, dan saya akan update lagi beberapa pilihan saham untuk teknikalnya mungkin sebentar malam ya. Dan seperti biasa, jika teman-teman merasa bahwa video-video sini bermanfaat, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, and share berbagai video-video yang ada di channel ini. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.